Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada siang yang cerah ini kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa memahami ilmu-ilmunya dan juga agar nanti ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Silahkan dipimpin oleh Mbak Dila untuk memulai berdoa. Silakan. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya siapa di antara kalian yang hari ini tidak masuk? Risma. Kenapa Mbak Risma? Mbak Risma izin. Ada lagi? Mbak Ella sakit. Semoga cepat sembuh. Kita doakan. Kemudian sudah? Oh, menemani ya. Ya, baik. Kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini, ya. Pelajaran geografi tentang pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Tujuannya nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat melakukan interpretasi citra penginderaan jauh secara mandiri dengan benar. Setelah itu kalian melalui diskusi kelompok dapat menganalisis tata guna lahan di kecamatan setempat dengan citra penginderaan jauh. Yang berikutnya, kalian dapat mengevaluasi tata guna lahan di kecamatan setempat kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah. Dan terakhir, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang penginderaan jauh ini untuk tata guna lahan dengan percaya diri. Adapun tes ya, yang akan penilaiannya nanti akan ada tes formatif di akhir pelajaran untuk mengukur kemampuan kognitif, dan yang kedua non-tes, bentuknya adalah penilaian keterampilan dalam diskusi dan sikap profil pelajar Pancasila. Nah, yang dinilai ada 3, yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, dan berpikir kritis. Nah, untuk menghubungkan dengan pelajaran atau ilmu yang kalian peroleh sebelumnya, di kelas 10 kalian pernah mendapatkan materi tentang peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Nah, di antara pelajaran itu, pemanfaatan dari penginderaan jauh itu siapa yang masih ingat? Ya, Mbak Ika? Untuk tata guna lahan, betul sekali. Untuk perkiraan cuaca, betul. Apalagi? Perencanaan jaringan transportasi, ada Mbak? Untuk mitigasi bencana, masih ada? Pemetaan potensi wilayah. Jadi ternyata banyak sekali pemanfaatan penginderaan jauh ini ya. Nah, nanti kita akan memfokuskan pelajaran ini, lebih mengulik lagi tentang manfaat penginderaan jauh ini untuk tata guna lahan, ya. Nah, ini sebelum mulai pada kegiatan inti, mari kita menyanyi ya, menyanyi dulu tentang siapa yang suka hati tepuk tangan. Kemudian bilang hore, dan yang ketiga senyum manis ya. Jadi mari kita mulai. Siapa yang suka hati tepuk tangan,
Siapa yang suka hati tepuk tangan. Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan. Siapa yang suka hati bilang hore, hore. Siapa yang suka hati bilang hore, hore. Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka hati bilang hore, hore. Siapa yang suka hati senyum manis. Siapa yang suka hati senyum manis. Siapa yang suka hati dan suka itu. Siapa yang suka hati senyum manis? Senyum manis. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi perbuatan ringan yang sangat besar, ada pahalanya besar, yaitu senyum, mudah dilakukan tanpa modal, maka mari kita lakukan. Menurut para ahli, bahwasanya tersenyum itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah menghilangkan stres. Yang kedua, meningkatkan percaya diri. Yang ketiga, meningkatkan imun, jadi nggak gampang sakit ya. Kemudian memperbanyak saudara, teman. Jadi banyak sekali manfaat tersenyum ini, maka marilah kita memulai pelajaran kita dengan tersenyum. Nah, kita masuk pada pembahasan inti kita ya, yaitu tentang tata guna lahan. Marilah kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Nah, dimanfaatkan untuk apa saja lahan-lahan di sekitar kita ini? Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak? Untuk perumahan, ya banyak rumah-rumah di sekitar sini. Ada lagi? Ya, hutan, ya masih banyak hutan di sekitar kita. Sawah, ya di samping itu juga ada sawah. Ada lagi? Industri, ya di depan itu ada industri kayu, ada perkayuan sana di Wonogondo ya. Kemudian, ya Mbak, untuk pasar, nah dekat kita ada pasar. Ada lagi kalau ini apa ini? Sekolah, ya banyak sekali digunakan untuk beberapa hal yang semuanya ada di sekitar kita. Kemudian kalau diperhatikan, apakah ada perubahan tata guna lahan di sekitar beberapa tahun terakhir? Ada. Apa itu misalnya? Iya Mbak. Dari hutan menjadi pabrik. Dari hutan jadi pabrik, ya betul. Ada lagi? Dari sawah menjadi rumah. Dari sawah menjadi rumah, ya benar. Ada lagi? Ya Mbak. Lahan terbuka jadi sekolah, ya. Kebun jadi rumah, ya Mbak. Jadi dari rumah jadi kantor, ya jadi ada semuanya. Jadi begitulah memang semakin maju, semakin ke sana ya, semakin hari itu memang lahan itu pasti akan diubah kegunaannya itu akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, untuk itu apakah salah merubah guna lahan itu? Tentu tidak, karena memang dibutuhkan. Tapi kita perlu memperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, itu yang akan kita diskusikan nanti. Nah, sebagai pengingat ya tentang unsur-unsur interpretasi citra, siapa yang ini bisa menunjukkan satu saja objek di dalam citra satelit ini, ya di sini adalah Pacitan yang saya ambil di awal Januari lalu dengan Google Earth. Silahkan ditunjukkan satu saja benda apa kira-kira ini, objeknya ini namanya. Ada yang mau maju? Ya, Mbak Okta. Iya, ini ada bangun. Kenapa kok namanya pasar, Mbak? Kira-kira? Karena ini apa gimana Mbak tadi?
Ya, kenapa kok dianggap pasar bukan rumah gitu misalnya? Ya bangunannya beda saja Bu. Dan ini kayak lebih lebih berdekatan dan lebih Kompak gitu ya, kompak, luas, ukurannya besar. Ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Okta. Ada lagi yang mau menunjukkan objek yang lain? Siapa yang mau? Jangan takut salah, silakan. Barangkali ini ada apa gitu. Silakan. Ya, Mbak, silakan. Hati-hati. Sungai. Mengapa kok di sungai itu? karena seperti ada aliran terus. Seperti ada aliran memanjang begitu ya. Iya, terima kasih Mbak ini. Ada jembatannya juga sebagai pertanda. Ini namanya asosiasi. Berikutnya ada lagi satu aja lagi terakhir. Ya? Tidak mau. Tidak ada? Iya, Mbak. Ya, perumahan. Mengapa kok disebut sebagai perumahan kira-kira? Karena dilihat melihat atap rumahnya banyak. Oh iya, terima kasih. Banyak, jumlahnya banyak, hampir ukurannya hampir sama gitu, kayak atap rumah. Pasti ini perumahan rakyat, bukan komplek perumahan ya. Iya, terima kasih. Kita lanjut pada ini sekarang tentang tata guna lahan. Perhatikan video berikut ini. Pemanfaatan tata guna lahan. Nah ini, ada 3 subbab pada tata guna lahan. Yang pertama adalah konsep dasar tata guna lahan. Yang kedua, unsur interpretasi citra terkait tata guna lahan. Dan yang ketiga, penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Yang pertama, yaitu tata guna lahan. Merupakan wujud dalam ruang di alam mengenai bagaimana penggunaan lahan tertata, baik secara alami maupun buatan. Nah, ini adalah gedung-gedung di Singapura. Jadi ini tata guna yang diatur sedemikian rupa, rapi, ya, dan memperhatikan lingkungan sekitar. Ada beberapa faktor penetapan tata guna lahan, yaitu 4 ya, ada 4 faktor. Yang pertama faktor fisik, kedua faktor biologis, ketiga faktor ekonomi, dan yang keempat faktor institusi. Nah, faktor fisik ini meliputi yaitu tentang ketersediaan air, geologinya maupun keadaan lahannya. Kemudian faktor biologis, ada vegetasi, ada hewan, ada penduduknya, begitu. Jadi ini biologis, makhluk hidup. Nah, ini yang faktor ekonomi. Jadi dibentuk seperti apa, ya ada transportasi yang begitu bagus, dekat kantor-kantor, begitu. Kemudian faktor institusinya, ada keadaan politik, sosial, maupun administratif lainnya. Itu selanjutnya tentang klasifikasi penggunaan lahan. Nah, secara internasional ada 9 ya, berapa? 9 klasifikasi tata guna lahan. Yang pertama ada bangunan, kemudian lahan pertanian, ada lahan peternakan, hutan, air. Nah, di sini ini industri ya. Industri. Kemudian ada bangunan-bangunannya. Ini untuk pertanian. Ya, berikutnya untuk peternakan. Ada lagi nanti penggunaannya untuk hutan. Ya, hutan di sini ya, hutan yang begitu lebat, hutan pinus, ada juga nanti hutannya berbagai macam. Ini yang air. Ada sungai, danau, kanal, itu adalah air.
ada bentuk klasifikasi penggunaan lahan air. Kemudian ada lahan basah, ada lahan gundul, ya misalnya gisik, pinggir laut itu namanya lahan gundul. Kemudian padang lumut, isinya juga lumut-lumut kalau di luar negeri ada. Kemudian ada salju abadi, ini di luar negeri. Kalau di kita adanya di Jaya Wijaya. Yang terakhir tentang perumahan. Inilah 9 klasifikasi penggunaan lahan. Nah, kita kembali pada yang ini, unsur interpretasi citra terkait tata guna lahan. Ada berapa unsur interpretasi citra? Masih ingat? 9 juga. Ingat toh? Rona, warna, bentuk, pola, tekstur, apalagi asosiasi, situs, dan terakhir bayangan. Ada 9. Nanti kita akan menginterpretasi suatu penampakan citra dengan ini, ke-9 unsur ini. Nah, di sini cara penggunaan Google Earth. Siapa yang sudah pernah ini membuka Google Earth? Belum pernah? Wah, asik sekali. Kita bisa lihat ini ya, cari tempat tinggal klik gitu, nanti akan ini misalnya mau lihat mana ini, misalnya ini SMA Negeri 2 Bandung. Klik gitu. Ya, tinggal dicarikan oleh Google Earth. Nah, itu kalau diperbesar nanti akan tampak ya, namanya interpretasi citra. Akan tampak beberapa tempat. Di sini kita lanjut pada penggunaan unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama adalah rona. Ya, merah merona. Nah, rona itu kaitannya dengan terang atau gelap. Apa? Terang atau gelap. Ini tentang cerah atau gelap itu ya. Ini misalnya ada yang warnanya hijau gelap, hijau terang. Jadi berarti ini kemungkinan adalah apa? Sawah yang sedang ditanami padi arang-arang itu ya, masih baru ditanami. Kalau yang ini nggon tinggi uritan itu ya, yang urit itu yang banyak tandurannya itu yang tanamannya masih banyak ngumpul, jadi ronanya lebih gelap. Yang jarang tanamannya ronanya lebih terang. Itu. Kemudian warna. Nah, di sini ada apa ini kalau menurut kalian? Sungai. Warnanya kok kuning? Kenapa? Sungai warnanya kok kuning kok tidak biru? Karena apa sing warnanya yang airnya menyebabkan kuning apa? Tanah. Berarti ini kondisinya sedang banjir, betul, sedang banjir. Jadi warna ini menunjukkan kondisi, oh sungainya banjir gitu. Nanti kalau warnanya biru, sungainya sedang bening, tidak cuaca cerah begitu ya warna. Kemudian berikutnya adalah bentuk. Nah, ini ada yang bentuknya L. Kira-kira apa yang bentuknya L itu? Rumah atau apa? Yang bentuknya L biasanya sekolah, betul. Ini sekolah. Ini ada yang bentuknya kayak huruf O. Ini biasanya juga sekolah atau kantor ya. Kemudian bentuk ini. Setelah bentuk adalah ukuran. Nah, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil tadi. Tadi katanya yang besar pasar, yang kecil rumah. Apa ini kurang terang ya? Nah, sulap. Tutupnya lah pintu. Ini kemudian berikutnya adalah tentang
tekstur. Tekstur itu ada yang lembut, ada yang kasar, itu namanya tekstur. Nah, kalau rumput-rumputan tampaknya lembut, kalau pohon-pohonan teksturnya kasar. Kalau rumah atap-atapnya yang banyak-banyak berarti teksturnya kasar. Gitu. Kemudian berikutnya pola. Nah, ini Gunung Merapi nih meletus. Aliran lavanya itu membentuk pola, menjauhi kawah misalnya. Atau pola kalau rumah itu biasanya memanjang sepanjang jalan gitu. Pola mengumpul gitu. Itu namanya pola. Berikutnya adalah bayangan. Ini yang ditunjuk oleh garis ini adalah bayangan. Garis panjang di sini ada bayangannya. Berarti bisa diinterpretasi bahwa objek ini adalah jalan layang kemungkinannya. Kalau nggak begitu ya jembatan. Jadi sudah pernah lihat jalan layang? Iya kan? Di apa jenenge? Di Gayam ya, itu ada jalan layang. Kita sudah punya ini jalan layang. Kemudian yang berikutnya situs. Situs itu tidak mencirikan objek, tapi suatu tempat atau mencirikan kedudukan suatu objek terhadap objek yang lain di sekitarnya. Ini misalnya rumah ya berada di sepanjang jalan begitu. Kemudian yang terakhir adalah asosiasi. Ya, asosiasi ini penciri nih. Kalau ada gawang menunjukkan bahwa tempat itu adalah apa? Kalau ada gawangnya, lapangan bola. Kalau ada jembatannya, pasti di situ ada sungai. Nah, itu namanya asosiasi. Nah, itu terkait dengan pelajaran kita, ya materi hari ini. Kita nanti akan berdiskusi tentang alih fungsi lahan di pantai taman. Ya, pantai taman itu adalah tempat konservasi penyu. Jadi untuk mempertahankan kelangsungan hidup penyu itu yang cocok lahannya itu di pantai taman. Namun beberapa tahun terakhir ini pantai taman itu berubah fungsinya menjadi tambak udang. Nah, apa saja nanti ya kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya misalnya tambak udang ini perlu ada atau tidak. Kemudian efek dampaknya kepada lingkungan gimana. Terus bagaimana saran kalian supaya dampaknya bisa dikurangi. Oke, kita bentuk kelompok ya. Kita masuk pada sintaks yang kedua, pembentukan kelompok. Silahkan sesuai dengan ini kalian masing-masing mengelompok dengan teman sekelompoknya. Dipersilahkan. Ini nanti dibagi tugasnya ya, dibagi tugasnya biar cepat menghadapnya. Ini gambarnya. Dan akan diinterpretasi.
Silahkan dibaca petunjuknya. Waktunya 25 menit ya, berarti sampai jam ini 11 lebih 45 atau 50 ya, 11 lebih 50. Nanti dibagi tugas per kelompoknya ya, per orang bagian apa biar cepat. Yang nanti kalau hasilnya ini bisa ditempel ke sini barangkali. Ini ketemu apa yang mau dipilih? Boleh enggak sama, enggak apa-apa, satu kelompok masing-masing kelompok bisa enggak sama. Untuk menulis hasilnya nanti ditempel di sini, hasil diskusi. Menempel hasil diskusi. Nah ini Rona, berarti yang mau dipilih nomor berapa? Kan ini ada citra ke 1 sama citra ke 2 judulnya. Citra 1 dua objek aja pilih. Citra 2 objek aja dipilih. Pilih objek apa? Yang satu. Yang terang benderang. Warnanya apa kalau begini nih? Gelap. Terus warnanya? Hitam. Bisa. Bentuknya? Memanjang. Betul. Ukurannya? Tak terhingga. Ukurannya besar ya ini ya? Besar ya, seenggaknya besar. Polanya? Teksturnya? Harus betul. Polanya? Memanjang. Pola memanjang bisa. Polanya meliuk misalnya. Bayangan. Apakah ada bayangan di sini? Bayang ada mana? Situs tidak harus ada, situs itu tidak harus ada. Tapi kalau mau ditulis boleh, misalnya ada di dekat apa, itu ada ininya. Loh, ini apa namanya ini? Endapan sedimen apa namanya? Ini. Endapan pasir. Ya silahkan ditulis. Ya. Iya. Cara ngisi, tentukan nomornya. Yang kamu pilih mana, terserah. Benda apa yang akan kamu interpretasi. Nah, iya, satu misalnya diberi nama satu. Sungai gitu ya. Warnanya gimana? Gelap apa terang? Oh, ini tidak semuanya tebu, jadi milih salah satu. Milih dua aja. Satu, dua. Ini dua aja. Dari gambar ini yang diprint terserah tapi. Yang bawahnya juga sama. Untuk gambar bawah. Ini ada tambah itu. Iya.
Dibanding nih kan ini tadi citranya silahkan diinterpretasi ya, pilih dua gitu. Ini pilih dua. Oh, kok pada ya ini ya? Iya. Cara mengerjakan sebentar ya. Tak ngambil ini. Yang mengerjakan ini loh, tunjuk kerjanya ini. Di banding nih, pilih salah satu, dua saja yang mau menurutmu menarik. Apa? Contohnya kayak sungainya warnanya coklat. Ini namanya apa gitu bendanya? Bendanya apa ini? Laut, apa? Sungai, apa? Sawah, apa gitu dulu. Terus runanya kalau ini misalnya ini ya, atau ini mau pilih ini ya, misalnya yang kedua ini. Sungai, warnanya? Oh, cuma dua objek itu Bu ya? Ronanya apa? Ronanya gelap apa terang? Gelap. Yang ini, yang benda satu benda aja. Terangnya apa? Kok ini terang. Terus warnanya kuning. Ngono kuwi. Berarti cuma satu gambar. Terus Dua gambar. Per ini dua. Pilih aja terserah. Ini juga dua. Ini berarti iya. Ntar ada yang untuk yang mengisinya loh Bu, untuk yang mengisi ukuran, pola, gaya, sisi, dan asosiasi itu dilihat dari mana? Ini ukurannya besar apa kecil gitu kalau ukuran itu. Bentar, ini berarti ini di depan. Ini tadi ini cuma satu. Bisa ditulis di sini. Ditulis di sini gambar ini ya. Gambar nomor satu ini ya. Beri nomor satu apa misalnya objeknya? Pantai Taman. Enggak namanya. Oh. Nulis sendiri berarti Bu ini? Iya, serta sendiri. Nomor, kamu kasih nomor mana ini? Misalnya apa ini? Mau kasih objek mana? Sungai. Ya. Kemudian di sini ronanya. Ronanya apa? Warnanya. Kemudian teksturnya. Bentuknya. Apalagi sudah selain bentuk ini, kemudian ada pola. Ada bayangan. Kalau tidak ada ya tidak ditulis. Ada lagi apa? Situs. Ada lagi satu? Asosiasi. Silahkan dibuat sesuai dengan kriterianya ya. Warnanya gelap apa terang? Warnanya ini lagi buat ngerjain apa Bu? Ya nanti ini aja, terus nanti tak kasih lagi. Jadi ini untuk mengerjakan yang ini tadi. Ya, interpretasi. Polanya bagaimana? Polanya kayak apa? Memanjang. Nah, kalau bentuknya ini kan sudah memanjang lah. Polanya? Oh, melio apa gimana? Ya kan ada yang melio ini ya. Melio jadinya. Terserah mau gimana. Iya boleh. Tidak beraturan juga boleh. Melebar ya bisa juga loh. Kalau bayangan melejar di mana? Kalau bayangan tidak semua benda punya bayangan. Jadi ini bisa dipasang? Kalau tidak ada kosong. Untuk situsnya? Ya situsnya itu gimana kemarin? Situs itu ada berada di dekat apa gitu. Apa yang ada di dekat situ? Apa itu? Perumahan.
perumahan. Perumahannya jauh apa dekat? Ya bolehlah dekat perumahan apa dekat kebun. Pak. Ya, begitu. Asosiasinya Bu? Asosiasi itu yang mencirikan bahwa dia sungai. Itu ada apa? Airnya, air mengalir. Lah ini apa ini kira-kira? Tahu tuh. Oh ini tengah mungkin ini bandingkan dengan yang di sana. Apa kira-kira di tengah sungai bentuknya kayak gitu? Batu atau kincir air? Bisa ada batu. Ini bisa juga sedimentasi endapan. Sedimentasi endapan. Sedimentasi endapan. Ini untuk nempel nanti hasilnya. Oh ini ditempel begini. Ya ditempel, ini juga ditempel. Ini kan untuk ukuran sungainya itu. Menurut kalian besar apa kecil? Ukuran itu besar kecil? Kecil. Dibanding dengan yang lain? Hah? Besar boleh, besar atau ukurannya panjang juga boleh. Ukuran itu bisa panjang, besar, tinggi. Ya deh, untuk teksturnya, untuk tekstur air itu halus apa? Gambarnya ini halus apa kasar? Nah, kalau tampaknya ini kan kalau yang begini kan tampaknya kasar. Nah, yang gini nah, boleh halus kalau halus. Tidak semuanya ada bayangannya, tidak ada yang tidak usah. Cepat dulu ya. Nanti ada yang mengerjakan bawahnya. Bandingkan. Dulunya kan ini adalah, hanya dibaca ini. Adalah apa ini? Ini tumbuhan pelindung ini. Ini apa laut itu loh, cemara laut ini. Saya jadi ini. Jadi ini nanti yang di dampak perubahan tata guna itu berarti yang dia dampak dari udang, tambah udang. Kira-kira apa dampaknya? Apakah semuanya positif terhadap lingkungannya itu? Di sini bisa kalian cari literasi bagaimana dampak tambah udang pada lingkungan. seperti ini penjelasannya. Apa tidak harus benar? Kalau tidak ada ya tidak ditulis. Lahan apa ini? Ini apa namanya? Ini kebun ya ini. Kebun untuk apa? Jadi ada tanamannya, ini tanaman cemara laut. Lahan cemara laut menurut. Lahan pohon cemara laut. Kalau ini sudah lambat. Ini tadi gimana Bu? Yang situs itu ada di dekat apa gitu? Yang ada di dekat dia itu apa? Kalau yang ini tuh bukan apa pepohonan. Pepohonan. Ya boleh, terserah, boleh aja. Kan tidak harus persis benar kalau namanya interpretasi. Pepohonan ya, mungkin di bukan kita kan luas. Gini pas ya. Situs ini gimana Bu? Situs itu benda-benda apa yang ada di dekat situ, objek-objek apa? Yang ada di dekatnya. Iya, objek yang ada di dekatnya. Asosiasi lagi. Asosiasi itu penciri. Ya, misalnya kok ada gawang, Berarti itu pasti lapangan. Penciri kan tidak harus semuanya punya asosiasi. Tapi kalau ini bisa dipakai,
bisa. Nah, bener bener itu. Sing di hutan, sing sungai iki piye? Statusnya Iya, presentasi. presentasinya gimana, Bu? Ya, hasilnya ini kami kelompok kami, aduh, gitu. Semuanya. Satu orang apa sih? Satunya memegang, satunya ikut. Aku megang. Nah, yang lain bisa ini, bisa mengerjakan yang lain. Untuk nempel. Ini di sini. Iya. Ditempel di sini lah. Ini ya. Nanti. Ini tuh. Oh. Ini enggak. Saya kasih ya, yuk. Di sini biar oh. Silahkan dibaca ini ya. Ya, nanti untuk jawab yang diskusi. Pak, lembar kecil hilangi aja. Jadi ada ini kan ada lembar kedua biar cepat. Oh, soalnya ada yang mengerjakan diskusinya. Jadi bagi-bagi tugas. Ini silahkan diambil. Ini dibagi tugasnya aja biar ini dikerjakan duluan. yang mana tuh? Kerja iya. Kan diskusi nulisnya kan lama kok. Menunggu semua. Jadi tadi namanya berarti dari yang bacaan ini. Namanya ini. Boleh aja, terserah. Oh yang ini. Menurutmu apa gitu? Menurutmu bagaimana dampaknya? Ini apa yang menurut Ibu? Ini isinya ya analisis citra. Setelah membandingkan dua itu, kira-kira dampaknya apa? Ini terjadi apa toh? Oh, perubahan Perubahan dari apa? lahan kosong kita tambah. Apa lahan kosong ini tadi? Iya, lahan Pelindung ini. Iya. Ini itu tanaman pelindung ini, pelindung dari angin. Ini untuk melindungi angin dari abrasi. Kalau dulu ada mangrove ya, mangrove tapi belum besar itu. Ada bakau. kalau pola sawah itu apa, Bu? Bolanya apa? Iya ada apa? Ini jenis apa? Terasering. Segedan. Ini banyak kotak-kotak itu loh, ada kotak-kotak terkotak-kotak gitu, enggak apa-apa. Petak-petaknya. Polanya petak-petak berpetak-petak itu. Boleh gitu. Silakan nanti ini didiskusikan loh ya. Nomor 2 cepat. Ini enggak ada. Oh, silakan. Cepat. Cepat. Sudah kan? Sekarang tinggal diskusinya. Diskusi. Ya gitu, Bu.
silahkan dilihat. Referensinya ditambahkan, ada bacaan-bacaan. Ya. Warnanya, ya menurut kalian apa? Hitam, campur, ada yang hijau. Boleh, boleh. Waktunya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Makan. Terlihat lebih jernih. Ini banjir iki. Ini apa? Oke, jangan lupa dampaknya ya terhadap lingkungan. Ada di sini. Cari di literatur, di buku apa paketnya. Ini ada, oh ya, Bu. Ini enggak. Ini yang kedua Enggak apa-apa. Enggak apa-apa di sini. Kalau sini juga boleh. Hasil diskusinya nanti.
Untuk menempel. Oh, jadinya yang ini ditempel di sini. Ya. Terus yang untuk ini Ditaruh di mana di bawah apa di atas. Ini sudah tahu. sudah. Ini gini ya, terus dianalisis kan, dampaknya gimana? Dampak itu efeknya kepada lingkungan ketika dari lahan pertanian jadi tambak udang itu kira-kira jadi gimana sesuai dengan bacaan literatur itu? Apakah baik-baik saja ataukah terjadi pencemaran atau penghasilan petani jadi berkurang soalnya Ini juga diberi. iya. Ya 5 menit lagi ya. Agar air. Ini untuk tempel hasil. Air apa? Penggunaan pupuk organik agar air hasil budidaya. Air. Iya, kan setelah terjadi apa toh? Terjadi apa? Jadinya banjir. Ya, maksud saya ini kan tadinya begini, sekarang jadi begini. Kira-kira dampaknya dengan adanya ini apa ini? Tambak udang ini piye gitu. Ini loh. Ini apa saja diantaranya dengan pengalih fungsian lahan dari apa yang menurut kalian namanya? Dari tanaman pelindung menjadi tambak akan berpengaruh pada ekosistem. Ini berarti ini teman tambah udang. Iki omak, iki tambah udang. Makanya ini tak kasih tulisan ya tentang ini pengaruh tambak udang itu. Nempel hasil diskusi. Ini tempel sampingnya, cekel sampingnya aja. Ini satu lagi. Bagus. Ditempelkan. Ini di lepas ya? Ini cuma 2 ya? Masing-masing 2 aja. Nanti siapa yang mau maju? Yang maju berdua paling tidak. Ya ini saja. Dua. Ya enggak lah. Ya sampean Ya, menjelaskan ya. menjelaskan karena ada yang bertanya ya menjawab. Ya tanggung jawab satu kelompok menjawabnya. Ya.
di sini siapa yang mau ke depan? Mempresentasikan. Dua paling enggak. Semua juga boleh. Menyebutkan namanya dan seterusnya, kelompok-kelompoknya, hasil diskusinya. Ya, siap-siap. Iya. Untuk namanya ini? Namanya tidak harus. Nanti dikumpulkan nanti setelah selesai semuanya. Silakan ditentukan siapa yang semuanya ke depan aja ya, semuanya satu kelompok itu ke depan untuk iya. Sudah bisa dimulai diskusinya, presentasinya. Silahkan ke depan yang sudah. Dan yang lain nanti menanggapi atau menambahkan, silahkan. Dari kelompok berapa yang maju ke depan? Kelompok 5 silahkan maju ke depan duluan. Ya, berempat silahkan. Iya, sama gambarnya itu di bawah. Jadi semuanya saja ke depan. Oke, silakan. Ya. Ya. Kelompok 1. Perkenalkan anggota kelompoknya dan hasil diskusinya. Ke sini. Enggak apa-apa. Ini sulap ya? Ya, yuk. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Kami di sini kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Octaviana Rahmawati. Saya Siti Solihah. Denisia. Saya Dewi Rahmawati. Sudah, dan sekarang kami akan menjelaskan tentang perbandingan dua citra beda waktu. Kami akan membandingkan antara citra 1 dan citra kedua. Oke, pada citra 1 ada sungai, warnanya gelap, warna biru, teksturnya halus, bentuk panjang, polanya panjang melengkung, bayangan nggak ada, situs nggak ada, asosiasi pasir. Untuk hutan, warna terang, warna hijau muda, tekstur kasar, bentuk lebar, pola luas, bayangan pohon, situs, jalan raya, asosiasi nggak ada. Untuk citra kedua, ada sungai, warnanya lebih terang, warna kuning, teksturnya halus, bentuknya panjang, pola panjang melengkung, bayangan nggak ada, situs nggak ada, asosiasi pasir. Untuk hutan, warna gelap, warna hijau tua, tekstur lembut atau rimbun, bentuk lebar, pola luas, bayangan pohon, situs, jalan raya, asosiasi nggak ada.
Oke, untuk yang kedua, saran yang dapat dilakukan agar dampaknya terhadap kelestarian lingkungan. Iya, satu iki. Iki kan, iki ora. Iki kan analisis dampak. Oh iya, iki. Ada citra satu. Untuk perubahan tata guna lahan tersebut, pada citra 1 lahan budidaya penyu lebih luas dan lebih kosong. Pada citra 2 lahan budidaya penyu menjadi budidaya udang dan terlihat lebih padat. Pada citra 1 sungai berwarna biru atau jernih. Pada citra 2 sungai berwarna kuning atau banjir. 1. Persebaran penyakit populasi udang liar di dalam. 2. Sedimentasi atau pendangkalan di muara. 3. Konversi lahan pertanian menjadi tambak udang. Untuk saran agar dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dapat diminimalisir. 1. Penggunaan pupuk organik agar air hasil budidaya yang dibuang langsung ke lingkungan tidak merusak atau mencemari lingkungan di sekitar. 2. Menanam pohon mangrove lebih banyak agar tidak terjadi banjir atau abrasi. 3. Sebelum membuat lahan tambak udang, sebaiknya memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Ini dari kelompok 1, silakan ada yang mau bertanya atau mengomentari? Tidak. Apakah semuanya sama dengan kelompok 1? Sama. Lihat. Ya. Kalau tidak ada, ini terima kasih kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya di depan dengan baik. Ya, silakan kembali ke tempat duduk dan silakan kita bertepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan. Silakan kelompok yang lain. Iya, suaranya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang citra 1 dan citra 2 yang ada di gambar tersebut. Sungai. Gambar 1 ada sungai, ronanya gelap, untuk warnanya hijau pekat, bentuknya memanjang, ukuran besar, teksturnya halus atau lembut, polanya melalui bayangannya tidak ada, situsnya di dekat hutan, asosiasi karena terlihat aliran airnya dan bentuknya. Gambar 2 sawah, untuk ronanya warna cerah, warna hijau muda, bentuk tidak beraturan, ukuran besar, tekstur halus, pola berpetak-petak, bayangan tidak ada, situs di dekat perumahan, asosiasi karena terlihat dari bentuk dan tanamannya. Citra 2, sungai, rona cerah, warna kuning keruh, bentuk memanjang, ukuran besar, tekstur halus, pola melalui bayangan tidak ada, situs di dekat hutan, asosiasi terlihat aliran air dan bentuknya. 2 sawah, rona gelap, warna hijau tua, bentuk tidak beraturan, ukuran besar, tekstur halus, pola berpetak-petak, bayangan tidak ada, situs dekat perumahan, asosiasi terlihat dari bentuk dan tanamannya. Setelah itu kami juga mendiskusikan atau membandingkan 2 citra beda waktu di atas. Analisisnya yaitu dampak perubahan tata guna lahan yang dijadikan tambak udang adalah pencemaran, konversi lahan pertanian menjadi tambak udang, dan ekosistem pesisir menjadi tambak udang. Untuk sarannya, menyeimbangkan antara tambak udang dengan lahan pertanian dan pesisir pantai.
Yang lain silakan. Mungkin ada saran yang lain atau tanggapannya? Apakah tidak ada yang menambahkan? Hasil kelompok kalian apakah sama? Iya. Sudah. Itu saja mungkin dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Di sini kita ambil dari foto Google di daerah pesisir pantai. Dari gambar citra 1 terdapat sungai, ronanya gelap, warnanya hijau tua, bentuk memanjang, ukuran besar, tekstur halus, pola meliuk mengikuti arus sungai. Pesisir pantai, ronanya terang, warnanya hijau, bentuknya luas memanjang, ukuran luas, tekstur kasar, polanya melengkung dan kotak-kotak. Dari gambar citra 2 ada sungai, ronanya terang, warnanya coklat, bentuknya memanjang, ukuran besar, tekstur halus, pola meliuk-liuk. Pesisir pantai, ronanya gelap, warnanya hijau tua, bentuk kotak-kotak, ukuran luas, tekstur halus, polanya bersekat-sekat. Setelah membandingkan dua citra beda waktu di atas, analisis dampak perubahan tata guna lahan tersebut. 1. Terjadinya erosi garis pantai dan sepanda sungai. 2. Sedimentasi. 3. Pencemaran. 4. Berkurangnya fungsi ekologis dan secara langsung akan mempengaruhi fungsi ekonomi dengan berkurangnya jumlah tangkapan nelayan. 5. Terjadinya intrusi air laut. Sarannya, terdapat beberapa hal yang diperhatikan terkait budaya udang agar tidak mencemari lingkungan. Pada dasarnya, terdapat dua sistem pembuangan air kolam tambak, yaitu sistem pembuangan air minimal dan sistem resirkulasi. Melakukan reboisasi dan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Apakah ini saran dari kelompok 2 ini perlu ditambahkan? Ya. Ya, apa? Silakan. Kalau membuat pembangunan bangunan itu perlu memperhatikan masukan. Ini kesimpulannya ya, kesimpulan dari kelompok 2 menyimpulkan. Nah, kemudian apa lagi? Terima kasih sarannya. Sudah? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ya, silakan kelompok berikutnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada citra pertama yang diambil pada tahun 2017 di Pantai Taman. 1. Sungai, rona gelap, warna hijau tua, bentuk memanjang, ukuran besar dan panjang, tekstur halus, pola meliuk, bayangan tidak ada, situs pepohonan, asosiasi jembatan. Yang kedua pantai, rona terang, warna hijau, bentuk lebar, ukuran luas, tekstur halus, pola lebar, bayangan tidak ada, situs pasir, asosiasi pasir. Kemudian citra kedua Pantai Taman tahun 2018. 1. Sungai, rona terang, warna coklat, bentuk memanjang, ukuran besar dan panjang, tekstur halus, pola meliuk, bayangan tidak ada, situs pepohonan, asosiasi jembatan. 2. Tambak udang, rona gelap dan terang, warna hijau tua dan hijau muda, bentuk kotak, ukuran persegi panjang, tekstur kasar, pola memanjang, bayangan tidak ada, situs air, dan asosiasi pantai. Dan selanjutnya membandingkan dua citra beda waktu di atas, yaitu 1. Konversi lahan pertanian menjadi tambak udang, dampaknya keparahan penyakit udang yang dapat menyerang. 2. Konversi ekosistem pesisir termasuk hutan mangrove menjadi tambak udang, dampaknya kemelimpahan mikroorganisme patogen atau bakteri, parasit, dan virus. Dan selanjutnya, saran apa saja yang dapat dilakukan agar dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dapat diminimalisir. 1. Peningkatan penggunaan sarana prasarana, perlakuan air laut sebelum masuk kolam budidaya, yaitu dampaknya peningkatan laju nitrifikasi. Siapa yang ini? Ya, sudah. Siapa yang mau menambahkan apakah sekiranya tadi hasil diskusinya itu ada yang beda dengan kelompok ini? Ya. Kalau menurut kelompok ini, titik tekannya itu ada pada banyaknya bakteri patogen yang nanti menyerang udang. Udangnya itu kalau tidak ditangani dengan baik, limbahnya itu justru akan sakit. Nah, kelompok lain tadi bukan di situ masalahnya, ya. Tapi masalahnya adalah ke lingkungan. Misalnya dengan adanya penggunaan pupuk yang berlebihan pada biota di dalam tambak menyebabkan atau makhluk hidup di sekitar laut itu menjadi terganggu, ikannya mati, yang tadi itu ada sedimentasi. Kan udang itu punya ini ya, kotoran ya. Iya. Nah, kotorannya itu kemana? Kalau misalnya tidak diolah, maka akan menjadi sedimentasi numpuk. Nah, jatuhnya begitu. Jadi tadi itu terjadi perbedaan ya. Silakan. Ini dari kelompok 3. Sudah ya. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Terakhir. Silakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang interpretasi citra. Pada gambar pertama, pada citra 1 yaitu ada sungai. Di sini ada rona yang berwarna gelap dan berwarna hitam, memiliki bentuk aliran yang memanjang, ukurannya luas dan panjang, tekstur halus,
Pola dan bayangan situs asosiasinya tidak ada. Pada lahan pohon cemara laut di sini kalian bisa melihatnya memiliki warna terang, warna perpaduan hijau dan putih, terus berbentuk kotak-kotak atau persegi, ukurannya lebar dan luas, teksturnya kasar, pola tidak ada, bayangan pada pohon, situs tidak ada, asosiasi tidak ada. Pada citra yang kedua, pada gambar sungai, memiliki rona yang berwarna terang dan berwarna kuning. Bentuknya aliran yang memanjang, ukuran panjang dan luas, teksturnya halus, pola, bayangan situs asosiasinya tidak ada. Yang kedua yaitu ada tambak udang, memiliki warna yang terang, berwarna hijau muda, memiliki bentuk persegi, ukuran luas, tekstur kasar, pola, bayangan situs asosiasinya tidak ada. Analisis dampak perubahan tata guna lahan tersebut. Pada tahun 2017, Pantai Taman masih dalam kondisi masih ditanami pohon cemara laut dan mangrove untuk mencegah terjadinya abrasi. Pada tahun 2018, Pantai Taman berubah menjadi tambak udang yang dapat mencemari ekosistem pantai. Analisis dampak terhadap kelestarian lingkungan. 1. Membuat sistem pembuangan air kolam tambak, yaitu sistem pembuangan air minimal dan sistem resirkulasi. 2. Pada sistem yang pertama, sejumlah kecil air dibuang dari kolam pembesaran dan dialirkan ke laut setelah melalui kolam treatment. Pada sistem kedua, buangan dari kolam pembesaran digunakan lagi atau diresirkulasi setelah melewati kolam treatment. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Ya, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah kita telah selesai untuk presentasinya. Kita akan mengadakan tes formatif ya untuk mengetahui kemampuan apa yang kalian pahami dari pelajaran ini. Waktunya 5 menit ya. Kalau sudah selesai dikumpulkan, bekerja sendiri-sendiri, mengerjakannya sendiri-sendiri. Kalau tadi diskusi, sekarang sendiri-sendiri. Sudah? Ya, kalau sudah kita kumpulkan, silakan. Terus diberi nama kelas,
Nomor absen kalau perlu, iya. Ya, terima kasih. Silakan dikumpulkan di sini. Ya. Nanti ngumpulkannya. Hati-hati, hati-hati. Kasih nama ya. Sudah semua? Ya. Alhamdulillah. Ini kita refleksi dulu ya, bahwasanya untuk representasi, ya alhamdulillah semuanya sudah berani ke depan, sudah tampil semuanya, tinggal menambah kualitasnya yaitu dengan pembagian pembagian tugas yang lebih dini gitu ya. Kemudian hasil diskusinya akan lebih baik kalau kalian itu menambahkan, mengomentari, karena pada hakikatnya berbeda. Masing-masing kalian tadi itu ada perbedaannya. Ya, untuk refleksi pembelajaran, kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama adalah tata guna lahan. Ada 4 faktor, ya, ada 4 faktor dalam yang harus diperhatikan dalam tata guna lahan. Yang pertama, faktor apa tadi? Fisik. Jadi faktor fisik itu sangat perlu diperhatikan. Ya misalnya ini kalau tidak ada air mau bikin kolam, tidak cocok kan? Nah, harus ada, kalau bikin tambak ya di dekat laut dan sebagainya. Tapi itu pertama dari segi fisiknya. Kemudian biologi. Ya, biologi itu makhluk hidup di sekitarnya itu diperhatikan. Apalagi ekonomi, ya ekonomi. Bagaimana aksesnya kepada ekonomi. Kemudian yang terakhir apa? Ya tentang bangunan yang ada di sekitarnya berupa pertahanan, keamanan, ya keamanannya bagaimana sistemnya begitu. Kemudian ada 9 unsur interpretasi citra. Apa saja? Rona, warna, bentuk, pola, tekstur, ya, betul. Kemudian tentang tata guna lahan tadi kalian ya kalau berdasarkan hasil diskusi tambak udang. Ya, tambak udang itu ternyata perlu diperhatikan keamanannya untuk lingkungan ya, kelestarian lingkungannya. Memang dengan tambak udang kita dapat penghasilan banyak, mungkin meningkatkan ekonomi masyarakat, pendapatan, tapi perlu diperhatikan keamanannya untuk lingkungan. Gimana caranya? Nah, ini tadi kan bisa punya berakibat pada apa tadi? Adanya abrasi karena di tebang-tebang ya kan.
kemudian bisa menyebabkan pencemaran pada laut sehingga nelayan itu harus pergi jauh kalau mau ini, apalagi berada di dekat konservasi penyu. Ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan analisis dampak lingkungannya. Nah, disitulah bagaimana orang yang berilmu itu berbeda dengan tidak berilmu. Kalau berilmu, ya nanti dalam mengambil kebijakan itu pasti dengan segala macam pertimbangannya, lebih bijaksana, menyebabkan kebaikan untuk banyak pihak. Itu namanya rahmat bagi semua. Ya, nanti bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini tadi? Kalian senang? Apakah kalian mendapatkan ilmu yang baru? Alhamdulillah. Sebetulnya ada refleksi terakhir ya berupa ini kalian yang halaman 2 saja yang dikerjakan, tapi tentang perasaan kalian. Ini silakan cepat ya. Ya, tidak apa-apa. Kerjakan saja. Tolong diperhatikan ke depan. Nah, ini sebagai wakil dari refleksi kalian di sini ada, silahkan dipilih satu gambar di antara yang ada di sini. Siapa yang memilih A? Di antara yang mewakili perasaan kalian, siapa yang memilih A? Tidak ada yang memilih B? B yang ini. Yang memilih C? Yang memilih D? Yang memilih E? Yang memilih F? Yang memilih G? H, I. Jadi jawabannya adalah ini. Ini. Mana tadi ini ta? Yang paling banyak. Ya, terima kasih. Untuk itu, selanjutnya sebagai tindak lanjutnya ya bagi yang nilainya nanti itu lebih dari KKM, lebih dari 75 akan mendapatkan pengayaan, yang kurang dari 75 akan mendapatkan remedi ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan membaca doa.
Ya, silakan dipimpin untuk berdoa Mbak Ketua Kelas. Mbak Ketua Kelasnya tidak ada, silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap-siap, doa mulai. Doa selesai. Di tempat duduk siap-siap. Ya, jadi kita akhiri pelajaran ini ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap bersemangat serta bahagia. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.